Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Kali ini kita akan bahas tentang kata kunci dalam setiap definisi entalpi, baik entalpi standar maupun entalpi molar. Ini penting dipahami karena data-data termokimia biasa disajikan seperti dalam definisi yang akan kita bahas. Entalpi atau yang disimbolkan dengan menggunakan huruf H adalah jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Nah, selanjutnya entalpi dirumuskan sebagai jumlah energi yang terkandung dalam suatu sistem atau disimbolkan dengan menggunakan huruf E dan kerja yang diterima sistem atau yang dilakukan oleh sistem. Berdasarkan entalpi sistem yang tidak dapat diukur secara langsung, namun yang dapat diukur adalah perubahan yang terjadi dalam sistem. Perubahan entalpi atau disimbolkan dengan menggunakan simbol delta H dari suatu reaksi dihitung dari perubahan delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Perubahan entalpi standar dapat dituliskan dengan simbol delta H0 atau delta H derajat atau delta H0. Biasanya seperti itu menyebutnya. Kata standar ini mengacu pada keadaan suhu sistem, yaitu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius, dan tekanan sistem sebesar 1 atmosfer. Satuan delta H atau perubahan entalpi dapat menggunakan satuan kilojoule atau kilokalori, atau kilojoule disingkat dengan kJ dan kilokalori disingkat dengan kcal. Sementara itu, satuan delta H molar, yaitu perubahan entalpi setiap molar suatu zat, dapat menggunakan satuan yang sama dengan di atas, hanya ditambahi per mol. Karena ini molar berarti untuk setiap mol. Kilojoule per mol atau kilokalori per mol. Sebenarnya terdapat lebih banyak jenis entalpi dalam reaksi kimia. Bukan hanya 12 yang nanti akan dibahas di dalam video ini. Tetapi sekali lagi dalam video ini dibatasi hanya 12 saja. Entalpi yang pertama adalah entalpi pembentukan, kemudian entalpi penguraian, entalpi pembakaran, entalpi pelarutan, entalpi penetralan, entalpi disosiasi, entalpi pengenceran, entalpi pengendapan, entalpi hidrasi, entalpi peleburan, entalpi penguapan, dan terakhir adalah entalpi sublimasi. Walaupun banyak jenis entalpi reaksi kimia, namun perlu diingat bahwa dalam definisi semua jenis yang disebutkan dalam video ini nanti adalah entalpi molar. Perubahan entalpi setiap mol zat, kecuali nanti disebut lain. Fokus kita dalam bahasan video ini pada definisi saja, bukan soal besaran angka-angka dalam perubahan entalpi yang tercantum nantinya. Oke, kita mulai. Yang pertama ini adalah entalpi pembentukan 1 mol senyawa langsung dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Kata-kata langsung ini berarti tidak pakai perantara. Misalnya perantara itu harus berubah jadi ion dulu, harus mengalami atomisasi dulu, tidak. Tapi langsung dari unsur-unsur penyusunnya. Sedangkan keadaan standar seperti tadi di awal dikatakan bahwa keadaan yang mengacu pada keadaan sistem dalam suatu reaksi pembentukan senyawa pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Seperti yang ada di dalam contoh ini, untuk reaksi pertama, ini adalah reaksi pembentukan standar. Sedangkan yang kedua ini tidak standar. Di sini jumlah molnya yang dibentuk tidak 1 mol, yaitu 2 mol. Nah, nilai perubahan entalpi pembentukan itu dapat saja bernilai negatif atau sifatnya eksoterm begitu, maupun positif atau yang bersifat endoterm. Nah, seperti dalam contoh, dalam daftar beberapa senyawa yang disajikan di sini, ternyata pembentukan CH3OH nilainya negatif. Demikian pula untuk CH4, CHCl3 nilainya negatif atau bersifat eksoterm. Sementara untuk pembentukan C2H2 dan C2H4 nilainya positif. Artinya apa? Ini bersifat endoterm. Untuk membentuk ini dibutuhkan energi. Jadi entalpi pembentukan tidak selalu bernilai negatif. Ada juga yang positif. Sekarang yang kedua, entalpi penguraian standar disingkat dengan delta HD0. Ini adalah delta H dari penguraian 1 mol senyawa langsung menjadi unsur-unsurnya. Ini kebalikan dari yang entalpi pembentukan standar.
Entalpi penguraian standar itu adalah penguraian 1 mol senyawa langsung menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contohnya adalah balikan dari persamaan reaksi semula. Jadi di sini air terurai menjadi gas H2 dan gas O2. Kuncinya adalah 1 mol senyawa yang diuraikan. Kalau pembentukan tadi 1 mol senyawa yang dibentuk. Nah, umumnya untuk entalpi penguraian memang kebanyakan adalah bernilai positif. Namun, balikan seperti persamaan reaksi yang di atas tadi ternyata masih memungkinkan bahwa penguraiannya itu bernilai negatif untuk entalpi penguraiannya. Lanjut yang ketiga, ini adalah entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi untuk pembakaran sempurna 1 mol senyawa atau unsur. Jadi bukan hanya senyawa ya, unsur juga bisa. Yang bereaksi atau yang dibakar dengan menggunakan gas oksigen dari udara. Dan itu diukur pada keadaan standar. Nah, contohnya ini adalah pembakaran gas propana yang menghasilkan, nah ini mestinya CO2 nih ya, menghasilkan 3 CO2 dan 4 H2O dengan nilai pembakaran standarnya adalah sekian. Oke, yang ini kita koreksi 3 CO2 dalam wujud gas bukan O2 ya. Nah, ini adalah entalpi pembakaran standarnya. Jadi sekali lagi, entalpi pembakaran standar umumnya bernilai negatif atau bersifat eksoterm. Kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat ini adalah entalpi pelarutan. Entalpi pelarutan adalah perubahan entalpi atau delta H pada pelarutan 1 mol zat. Tidak pakai kata-kata standar. Jadi di sini syaratnya hanya ada satu, yang dilarutkan itu hanya 1 mol. Dilarutkan tentunya di dalam air. Makanya ini tadi, yang semula padatan sekarang menjadi larutan. Kalau menjadi larutan berarti ada pelarutnya. Pelarutnya adalah air. Jadi sekali lagi, pada definisi entalpi pelarutan, tidak lagi menggunakan kata standar. Biasanya dalam data akan disebutkan keadaannya nanti secara eksplisit. Berapa tekanan berapa. Jadi kalau data-data termokimia begitu. Namun, di dalam definisi selanjutnya nanti, penggunaan kata 1 mol zat, apa begitu ya, selalu disebut. Syaratnya adalah itu untuk entalpi. Demikian pula untuk jenis perubahan entalpi berikutnya, akan disebutkan per 1 mol zat. Entah entalpinya apa, yang jelas akan disebutkan setiap molnya. Kita lihat yang kelima. Entalpi penetralan. Kata kuncinya berarti yang dinetralkan adalah 1 mol. Nah, untuk melihat netral atau tidak, berarti pada saat akhir harus menghasilkan air. Jumlahnya berapa? 1 mol air. Jadi kata kuncinya di sini bukan di reaksi, tetapi di hasil reaksi. Ini kata kuncinya di sini. Ini 1 mol. Nah, ini adalah entalpi penetralan. Perubahan entalpi yang dihasilkan pada reaksi penetralan asam oleh basa. Nah, bisa saja larutan asam dinetralkan oleh basa atau larutan basa dinetralkan oleh asam. Nah, kedua-duanya sama akan menghasilkan molekul air. Kemudian yang keenam ini adalah entalpi disosiasi. Adalah perubahan entalpi ketika 1 mol zat yang terdisosiasi sempurna menjadi ion-ionnya. Nah, ini umumnya sifatnya adalah endotermis. Contohnya adalah ini, air dalam wujud cair berubah menjadi larutan H+ dan OH-. Ini kata disosiasi memang sangat sering dipertukarkan dengan istilah ionisasi. Jadi penggunaannya harus dicermati betul nanti. Istilah disosiasi dan ionisasi ini pernah dibahas cukup detail pada blog urip.info. Dengan tautan ini boleh diakses. Silakan saja diakses. Tautannya adalah s.id/dis-ion. Ini adalah disingkat seperti ini biar mudah mengaksesnya ya. Jadi silakan mempelajari apa bedanya disosiasi, ionisasi, solvasi sekalian juga sudah dibahas di sana. Tapi definisi kita di bahasan termokimia ini adalah entalpi disosiasi itu adalah perubahan entalpi ketika 1 mol zat terdisosiasi. Menjadi apa? Menjadi ion-ionnya. Berapa yang terdisosiasi? 1 mol. Terurai. Jadi bahasa gampang kita itu adalah terurai gitu ya. Terurai menjadi apa? Menjadi ion-ionnya. Kemudian yang ke-7 ini adalah entalpi pengenceran. Berarti yang diencerkan 1 mol. Pada keadaan apa? Tidak disebut gitu. Jadi di sini nanti yang dihitung adalah perubahan entalpi yang menyertai 1 mol larutan ketika diencerkan dari satu konsentrasi ke konsentrasi lainnya. Nah, di sini cukup jelas diberikan contoh ya. Ini diberikan contoh, ini contoh pertama, contoh kedua. Nah, untuk menghitung entalpi pengenceran kita menggunakan 2 data yang ada.
Tapi yang jelas ini nanti dibandingkan antara data pertama dan kedua. Adakah perubahan energinya? Adakah perubahan entalpinya? Nah, kalau ada, maka dicarilah selisih. Maka kita peroleh yang kita sebut dengan delta H pengenceran atau entalpi pengenceran. Jadi proses pengenceran suatu larutan ini memang tidak selalu ya. Ada yang melepaskan kalor, ada yang menyerap kalor, tergantung karakter atau sifat dari zat yang dilarutkan. Kemudian yang kedelapan, entalpi pengendapan. Istilahnya lain adalah presipitasi. Ya, kampanye nyebutnya endapan lah. Entalpi pengendapan adalah perubahan entalpi dari pengendapan 1 mol zat yang sedikit larut di dalam pencampuran larutan encer dari elektrolit yang sesuai. Jadi ini contohnya Ba2+ dan SO42-. Ini memang kalau membentuk suatu garam, dia akan mengendap, sulit larut. Nah, ini yang diukur adalah berapa yang diendapkan. Yang diendapkan siapa? Ini. Nah, berarti kata kuncinya adalah di bagian sisi sini. Ini harus 1 mol. Itu adalah entalpi pengendapan. Nilainya berapa terserah. Kita tidak membahas nilainya gitu. Kemudian yang ke-9, entalpi hidrasi. Apaan hidrasi itu? Ya, kita baca dulu ini. Entalpi hidrasi adalah perubahan entalpi ketika 1 mol garam anhidrat, berarti garam yang tidak mengikat air. Atau garam yang terhidrasi sebagian saja, kemudian bertambah jumlah mol air yang diikatnya. Jadi membentuk zat yang terhidrasi baru. Nah, contohnya adalah yang ada ini. CuSO4 itu tidak mengikat air. Ketika ketemu dengan air, dia akan mengikat sebanyak 5 molekul. Nah, seandainya 5 molekul ditambahi lagi 5H2O, nah itu nanti akan mendapatkan yang namanya, ini keliru ya nih ya. Kalau misalnya CuSO4, 5H2O ditambah lagi 5, dia akan mengikat sebanyak 10. Tetapi apakah bisa? Nah, itu perlu dibuktikan lagi. Itu yang kita sebut sebagai entalpi hidrasi. Jadi kalau yang anhidrat itu bebas air, kalau sebelumnya sudah mengikat kemudian ditambah lagi, itu juga bisa kita hitung entalpi hidrasinya. Kita lanjutkan yang ke-10. Entalpi peleburan itu adalah perubahan entalpi pada 1 mol zat dari bentuk padat menjadi bentuk cair. Kapan itu mencairnya? Ya tentu saja batasnya adalah di titik leburnya. Contohnya ini adalah air yang berwujud padat, es ya. Kemudian menjadi cairan. Ini kita sebut sebagai entalpi peleburan. Jadi ada perubahan energi. Nah, umumnya yang seperti ini bersifat endotermis umumnya. Kemudian yang ke-11, entalpi penguapan adalah perubahan entalpi ketika 1 mol suatu zat diubah atau berubah wujud dari cair menjadi gas pada titik didihnya. Nah, menguap ini sering disebut dengan evaporasi, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Cair itu liquid ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah 1 mol zat yang menguap pada titik didihnya. Di luar itu jelas bukan lagi disebut entalpi penguapan. Kemudian yang terakhir, ini yang ke-12, adalah entalpi sublimasi. Menyublim itu kan perubahan zat dari padat menjadi gas secara langsung, tanpa proses mencair dulu. Jadi dari padat langsung menjadi gas. Nah, entalpi sublimasi adalah perubahan entalpi ketika 1 mol suatu zat padat berubah secara langsung membentuk uap, membentuk gas. Nah, ini juga biasanya juga bersifat endotermis ya. Jadi seperti itu tadi 12 jenis-jenis entalpi dari suatu reaksi yang kita bisa ambil kata kuncinya adalah 1 mol. Apanya? Begitu ya, kalau sublimasi berarti tersublim sebanyak 1 mol. Larutan yang terlarut 1 mol. Dan seterusnya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada tutorial dari urip.info berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.